materi genetik ya, supaya kita tahu, oh saya sekarang terlahir jadi seperti ini, memiliki kemampuan seperti ini, bentuk rambut seperti ini, bentuk muka seperti ini, hidung begini, ini dari mana? Ya, silakan saja. Jadi apa yang ada sekarang di diri tanah, di tubuh tak, itu semua berasal dari seperdua orang tua laki-laki dan seperdua orang tua perempuan. Seperduanya apa itu? Seperdua kromosom. Ya. Jadi ada istilah kromosom. Itu diperhatikan dulu. Ya, perhatikan dulu nah. Karena kan bidang tak sekarang bukan biologi, kita anak IPS toh. Jadi ini hanya untuk diketahui saja. Oh ternyata seperti ini silsilah kita. Ya, itu nah. Kalau kita berpikir seperti itu, nanti tuh dengan sendirinya ilmunya masuk. Iya, malah dipahami nak, tidak dihafalkan, bisa dijelaskan. Seperti ini kejadiannya. Nah sekarang kita lihat materi genetik. Ini ada hubungannya dengan DNA, dengan kromosom, dan ada istilah ini gen. Sebenarnya itu apa? Ya, terdapat di mana di tubuh kita? Di bagian mana? Ya, asalnya dari mana? Pernah belajar tentang sel? Pernah? Pernah nak? Sel tumbuhan, sel hewan, sel manusia, ya. Sel hewan dengan sel manusia disamakan bentuknya. Kemudian strukturnya sama. Kemudian di mana nah pada bagian sel, ya, bagian sel pernah dipelajari ada organel, ya. Artinya isi selnya. Ada yang masih ingat apa isi sel? Nama organelnya? Atau ibu tanya dulu, masih ada yang ingat apa itu sel? Apa itu sel? Ada yang ingat apa itu sel? Sel adalah titik. Sel struktur inti tubuh seluruh bagian seluruh tubuh. Ya, Sel terkecil. Sel terkecil. Betul. Sel terkecil, betul. Sel terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Jadi kalau dilogikakan begini nak, ya, dilogikakan begini. Ambil rambutnya dipotong kecil sampai sekecil-kecilnya, diamati di bawah mikroskop dan bisa dilihat bagian terkecilnya itu adalah sel. Diambil kulitnya dipotong, diamati di bawah mikroskop, ada bagian sel yang bisa kita amati. Ya. Kumpulan dari satu sel ditambah satu sel itu membentuk apa? Jaringan yang mana nak ini nak? Jaringan kulit, ya. Jaringan mata, jaringan hidung, jaringan mulut. Itu ternyata berasal dari satu sel. Sekarang jaringannya berkumpul lagi dari satu jaringan membentuk dua jaringan. Itu membentuk apa? Organ. Organnya apa? Mata. Jadi anggap begini, matanya diambil, kemudian matanya dibelah-belah. Belahannya itu yang masih bisa dilihat, itu namanya jaringan. Dibelah lagi menjadi ukuran yang sangat kecil, itu yang dinamakan sel. Berarti susunannya seperti ini, sel, terus jaringan membentuk organ membentuk, ada dulu. Ingat, organ membentuk. Coba ibu sebutkan contohnya nak. Mulut terus ke kerongkongan, terus ke lambung, terus usus halus, usus besar ke anus. Itu sistem apa? Pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia. Sistem organ. Ketemu? Organ.
tubuh manusia. Betul. Ya. Betul. Sudah dapat. Sistem organ. Sistem organnya kemudian berkumpul menjadi apa? Satu individu. Jadi di tubuh kita ini ada apa? Sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem pengeluaran, sistem pernapasan ya. Iya nak. Sistem endokrin, hormon ya. Coba. Apalagi sistem gerak dipelajari semua di kelas 2 ya kan? Gerak tubuh. Gerak tubuh. Betul. Gerak tubuh manusia. Coba lihat. Sekarang kita belajar ini materi genetik. Jadi Bu bilang seperti ini nak. Kalau di kelas 2 kita tidak paham tentang sel, maka Ibu pastikan 2/3 materi yang ada di kelas 3 itu kita tidak akan paham. Kenapa? Karena intinya di sini nak. Intinya di sel. Sekarang kita masuk di bagian sel. Ada di bagian sel. Di mana di bagian sel itu dia menyimpan materi genetik. Ada DNA, ada kromosom. Di bagian mana itu? Di bagian mana? Nukleus, betul. Nukleus itu apa nak? Nukleus itu apa? Sel. Nukleus, betul. Nukleus itu inti Inti sel. sel. Ternyata di inti sel ini ada kromosom, ada DNA, ada materi genetik. Ya? Ini dari mana didapatkan? Dari mana? Bentuknya seperti ini nak kromosomnya, berlengan 4. Terus di dalamnya ini, di sini berjejer gen. Gen itu adalah deretan DNA. Bisa dipahami? Terus kromosom ini dari mana? Kromosom ini didapatkan dari orang tua. Kromosom manusia terdiri dari 46 jumlahnya nak. Terus 46 ini kalau 1/2 dari mama berarti berapa? 1/2 dari mama 23. 1/2 dari bapak berarti 23. Kromosom ini dari mama, dari bapak ya. Jadi 23 ini sudah ada kromosom tubuh ibu ini nah ini kromosom tubuh dengan kromosom seks. Seks itu yang mana? Seks itu yang mana? Jenis kelamin kan? Jenis kelamin perempuan atau laki-laki. Kalau perempuan kromosom seksnya X. Kalau laki-laki kromosom Y. Iya. Kalau perempuan XX, laki-laki XY. Ini dari kromosom ini dari orang tua nak. Sekarang pembentukan jenis kelamin. Terus kenapa ada ibu-ibu yang kemudian dia bisa melahirkan anak yang berjenis kelamin laki-laki? Ini laki-laki. Terus kenapa bisa melahirkan anak yang berjenis kelamin perempuan? Itu kira-kira dari mana? Dari Pembentukan kromosom. Ya? Ya, gen. Pembentukan kromosom. Jadi, coba nak begini ya. Coba perhatikan, jangan sampai nanti ke depan pasti kan semua mau berkeluarga kan? Iya. Kita bisa mengetahui jenis kelamin anak laki-laki dengan jenis anak kelamin perempuan itu terbentuk dari mana? Ya? Dari Kromosom. bapak dari ibu, tapi dari mana? Kromosom. Dari kromosom seks kan? Iya. Iya. Ya, kromosom. Kromosom seks. Kromosom Sperma seks. mengandung kromosom seks. Iya. Sperma dengan ovum. Iya nak? Iya. Ya. Sperma ini XY. Ovum XX. Sekarang ini kan kita lihat nak, kalau ada kromosom ya, ada sperma yang memiliki kromosom X, ada sperma yang memiliki kromosom X ketemu dengan ovum. Kalau ovum itu semuanya dia simbolnya adalah X, tidak ada Y ya. Perempuan tidak memiliki kromosom Y, hanya laki-laki yang memiliki kromosom Y. Jadi kalau ada yang kemudian memiliki anak perempuan semua, jangan disalahkan perempuannya. Kenapa? Karena perempuan tidak punya benih untuk anak laki-laki yang
yang punya adalah laki-laki, perempuan hanya jenis kelamin XX, berarti perempuan. Sekarang kalau ketemu nah ini ya, sperma yang memiliki kromosom X ketemu dengan ovum yang memiliki kromosom X, berarti nanti ini jenis kelaminnya apa? Ini XX jenis kelamin apa? Perempuan. Sekarang kali ini sperma yang memiliki kromosom Y ketemu dengan ovum, berarti pasti jenis kelaminnya adalah XY. XY ini apa? Laki-laki. XX ini perempuan. Ingat nggak ya? Jadi 23 ini ada 22 kromosom tubuh ditambah 1 kromosom seks. Ini juga 22 kromosom tubuh ditambah 1 kromosom seks. Ada semua nah. Jumlahnya berapa? Kromosom tubuh jumlahnya 44, kromosom seks jumlahnya 2. Paham? Jadi jumlahnya 46. Itu nah asal mulanya ya. Sampai kemudian bisa terbentuk jenis kelamin perempuan, jenis kelamin laki-laki. Apa yang pasti Ya? Karena Apa yang apa baca? Urutan itu aja bu. Apa yang apa baca? bisa dipahami. Nah, sekarang Oh, dari mana itu buku itu sperma? apa? Sperma dari mana itu? Sultana ini. Sperma itu belajar sistem reproduksi di kelas 2. Di kelas 2 itu sebenarnya semua sudah dibahas sampai dengan kelainan, sampai dengan penyakit, dan tidak ada lagi kampung di situ. Online dulu. Tidak ada lagi yang disembunyikan di situ. Iya, kemudian sekarang ini yang sering terbahas ini alat kelamin dengan apa lagi? Sistem pencernaan, sistem reproduksi yang selalu Online tuh follow terus kita kalau sistem reproduksi itu sebenarnya tidak butuh lagi ditanyakan karena sudah bisa dibayangkan. Iya tak? Laki-laki punya bab itu, orang tak punya perempuan punya juga barangnya ya. Iya. Kemudian kita bisa bayangkan yang mana yang organ pengeluaran, yang mana kemudian organ bagian dalamnya. Iya. Kalau perempuan kan ada saluran reproduksi bagian dalam kan? Apa itu? Dua falopi, ovarium, di mana terbentuknya sel telur di ovarium, di mana ovarium kiri, kanan di sini menghasilkan telur. Kalau perempuan yang subur bisa menghasilkan telur dua-duanya, iya. Makanya biasa ada perempuan yang memiliki anak kembar, iya. Iya nak? Iya. Dan kembarnya itu apa? Kembarnya ada laki-laki, ada perempuan. Kenapa? Karena dia tidak terbentuk dari satu telur yang kemudian membelah menjadi 2. Kalau dari satu telur dibuahi oleh satu sperma, dia membelah menjadi 2, itu nanti terbentuk kembar yang identik. Nah, sama sekali. Itu sebenarnya menarik. Nah, sistem reproduksi kalau kita bahas tuntas itu sudah tidak mau lepas kita dari biologi. Terus digabungkan lagi dengan gini, coba kita masuk lagi di sel. Bagaimana pewarisan sifat-sifat itu bagaimana ya? Rambutnya yang lurus, ada kemudian orang tuanya yang memiliki rambut keriting, kemudian bapaknya keriting, mamanya lurus, tiba-tiba anaknya dihasilkan ombak. Kenapa? Karena ada sifat yang lebih dominan, ada yang dikalahkan, ya kan? Belajar tenang. Nanti kita belajar lagi bagaimana persilangan itu terjadi, ya? Bagaimana keturunan yang dihasilkan dari orang tua yang memiliki tinggi badan seperti ini, ya ibunya begini tinggi badannya, ya bapaknya begini. Sebenarnya bukan hal vulgar lagi nak kalau kita belajar tentang biologi. Kalau kayak itu, Apa itu? kayak orang autis beneran bisa begitu. Kalau itu dia nak pembacaan kode-kode Iya, bisa genetik. Ya wajar lah. Kode genetik. Hah? Kita tahu kode genetik itu ada di mana? Ada di dalam sel. Ingat ya,
Gen itu memiliki ekspresi. Ada yang dinamakan gen aktif, ada yang dinamakan gen tidur. Ya. Kalau di sini gen ini kan di sini ada gen sel bagus. Ada gen yang kemudian bisa menumbuhkan bulu. Ya. Kenapa di sini tidak ada bulu? Kenapa? Karena gen yang bisa menumbuhkan bulu di sini tidur nah. Nah, bagaimana kalau dia aktif di situ? Di sini akan dipenuhi bulu, semua akan dipenuhi bulu. Kalau gennya bisa membaca atau bisa menumbuhkan bulu aktif pada semua sel, semua tubuh tak akan dipenuhi dengan bulu. Coba bisa dibayangkan? Tidak tahu? Seperti itu nak. Jadi ada pembacaan. Terus kenapa nak tidak aktif? Itulah kuasanya Tuhan. Ada di bagian-bagian pada pembacaannya itu yang kemudian dia tidak aktif. Kalau aktif coba apa yang terjadi? Akan banyak ketimpangan yang terjadi. Ya, begitu nak. Nah sekarang kita lihat di bagian sel ada nukleus, ada inti sel. Di dalamnya ada kromosom. Di sini di kromosom kemudian ada berderet gen-gen dan gen-gen inilah yang kemudian menjadi apa? Faktor pembawa sifat menurun. Iya. Di sini di gen semua dibaca. Ya sifatnya orang tuanya laki-laki perempuan dibaca di situ. Oh sifatnya ini seperti ini, rambutnya seperti ini, kulitnya seperti ini. Dibaca di sini kemudian ini nanti yang kemudian diturunkan lagi kepada keturunannya. Bisa dipahami nak? Jadi apa bedanya kalau ibu bertanya apa bedanya gen DNA kromosom? Sudah bisa? Sudah bisa? Dibahasakan? Gen adalah faktor pembawa sifat menurun. Tidak usah berbicara seperti bahasa buku ya nak? Ya. Kalau ibu nanti kita ulangan tidak usah berbicara seperti yang ada di bahasa buku. Bahasakan apa yang kita tahu itu yang kita tuangkan dalam kertas. Iya. Ibu tidak butuh jawaban yang sesuai dengan cukup dipahami. Ya. Gen itu apa? Gen adalah faktor pembawa sifat menurun. Gen itu terdapat di mana? Terdapat di dalam. Dia berderet di mana gennya? Di kromosom. Kromosom terdapat di mana? Di dalam inti sel, nukleus. Di sana ada yang bisa ulang? Siti Almi. Coba, Siti Almi. Coba Siti Almi dulu berdiri nak. Berdiri saja. Berdiri di situ. Ya. Siti Almi, coba lihat nak. Ini kan ada gambar kan? Ini sel. Terus di dalamnya ada nukleus, inti sel. Terus di dalam nukleus ada apa nak ini? Ini gambar apa ini tadi? Yang ada lengannya. Ini. Ini gambar apa? Gambar kromosom. Ini gambar kromosom nak. Ya. Di dalam kromosom ada berderet di sini. Ibu gambarkan titik-titik. Ini apa? Gen. Yang ada DNA-nya. DNA itu apa? Direkam protein. Sederhananya ya. Kalau dibahasakan. Karena nanti ada sendiri rumusnya. DNA itu terdiri dari apa? RNA itu terdiri dari apa? Nanti selanjutnya lagi Ibu jelaskan nak. Dari sederhananya dulu. Sekarang Almi coba nak. Ini apa? Apa tadi namanya tadi? Yang berlengan. Kromosom. Terdapat di mana? Ini apa? Inti sel, betul. Terus ini yang berbaris di sini apa? Tadi apa? Gen. Gen itu terdapat DNA. DNA di situ dibaca kode-kode genetik yang diwariskan kepada keturunan. Bisa? Ada lagi ya? Coba nak. Tolong satu orang yang bisa tolong ibu dijelaskan menurut bahasanya tentang gen dengan DNA berdasarkan gambar. Siapa? Caca bisa? Coba Caca. Kalau itu
Lihat, mau lihat gambar.